Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan bab yang ke-27 dari kitab As-Sawarif 'anil Haqq. Al-mu'allifu Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah menyebutkan di antara dari penghalang yang bisa menghalangi seorang dari kebenaran adalah adamu tasawwuril batil ala ma huwa alaih. Tidak memiliki gambaran seputar kebatilan sebagaimana hakikat kenyataan yang sebenarnya. Dan memang demikian keadaan ahli batil. Mereka adalah orang-orang yang kurang dari sisi pemahaman terhadap keyakinan-keyakinannya yang menyimpang dari as-sunnah, atau kurangnya perhatian dalam bab amalan-amalan mereka yang mengamalkan amalan tidak sesuai dengan sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga yang kita jumpai keadaan ahli batil, baru dia sadar dan mengerti terhadap al-haq serta timbul keinginan untuk dia bertobat dan kembali kepada al-haq setelah ada seseorang yang menasihatinya. Ada seorang yang mengkritikinya secara ilmiah, mendudukan kebatilan-kebatilan yang dia miliki, baru dia sadar kalau selama ini dia terjatuh ke dalam satu kesalahan. Sehingga penting ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah berkaca dari keadaan seorang yang terjatuh ke dalam kebatilan, untuk seseorang benar-benar memiliki gambaran terhadap perkara-perkara kebatilan dengan sebenar-benarnya. Tidak ada pengkaburan padanya. Karena sebagaimana kebenaran Allah datangkan dalam keadaan jelas penerangannya dan penjabarannya, sehingga seorang mudah memilah dan membedakan antara al-haq dengan yang lainnya. Demikian pula perkara-perkara yang batil telah dijabarkan perkara-perkara kebatilan tersebut sebagai kebatilan dengan jelas dan dengan gamblang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, gamblang, nampak. Demikian pula yang haram juga demikian, jelas, nampak dan gamblang. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, laqad taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha sawa la yazighu 'anha ba'di illa halik. Telah saya tinggalkan kalian di atas satu jalan yang putih, yang bersih, yang terang. Malamnya sebagaimana siangnya, menunjukkan tidak ada kekaburan ketika seorang meniti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pengkaburan ketika seseorang mengetahui syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syariat. Nampak jelas dan gamblang. Hingga Rasul menyebutkan lailuha kanahariha sawa, malam dan siangnya sama.
Kalau malam dengan siang memiliki perbedaan, menunjukkan ketika seseorang bisa mengetahui sesuatu dengan jelas tatkala datang siang, ada cahaya. Dari jauh dia bisa memahami dan mengerti hakikat dari sesuatu yang dilihatnya. Berbeda dengan malam, pandangan seorang terbatasi, dia hanya sekedar mengira, menerka, meraba, karena tertutupi sesuatu itu dengan gelapnya malam. Namun apabila malam sebagaimana siangnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alal mahajjatil bayda, di atas satu cahaya yang putih, yang bersih, tidak ada hitamnya. Ini menunjukkan betapa gamblangnya dan jelasnya apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berupa kebenaran. Sehingga Rasul menyatakan la yazighu anha ba'di illa halik, tidak ada seorang pun yang dia menyimpang setelah diterangkannya kebenaran tersebut, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia binasa, lebih menuruti hawa nafsunya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga cara agar seorang bisa memiliki gambaran terhadap kebatilan dengan kebatilan sebagaimana realita hakikat dari kebatilan tersebut, tidak ada pengkaburan padanya, adalah dengan dia memiliki himmah, semangat untuk mengkaji kebatilan-kebatilan. Dia buka rudud, bantahan-bantahan ilmiah yang dikarya oleh mereka para ulama ketika membantah kelompok tertentu, ketika membantah fitnah tertentu, ketika membantah pemahaman tertentu, dia telaah dan dia pelajari. Nantinya pada fitnah-fitnah yang setelahnya dia akan mendapatkan kecerahan biidznillahi ta'ala. Karena terkadang pada sebagian fitnah wujudnya ini memiliki kemiripan antara fitnah yang sekarang dengan fitnah yang sebelumnya. Sehingga tatkala dia mempelajari setiap fitnah lengkap dengan penjelasan-penjelasan yang disebutkan oleh mereka para ulama, maka bisa jadi ketika pada waktu yang setelahnya muncul fitnah dengan bentuk yang sama tapi baju yang berbeda, dia sudah mengetahui hakikat fitnah ini sebagai fitnah. Sehingga dia akan bisa menerangkan fitnah ini sama seperti fitnah yang sebelumnya, hanya modelnya saja yang berbeda. Dia akan mudah untuk kemudian melihat fitnah ini sebetulnya fitnah yang dahulu telah dibantah oleh Syekh si fulan. Kamu bisa lihat kembali dalam fatwa sekian, halaman sekian, kitab sekian, ulama ini dan ulama ini membantah fitnah-fitnah tersebut. Sehingga adanya kecocokan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Dengan beberapa bab yang kemarin telah kita uraikan, semakin memberikan faedah kepada kita pentingnya seorang muslim mempelajari perkara-perkara yang batil, mempelajari perkara-perkara kejelekan-kejelekan, fitnah-fitnah. Dia dengarkan bimbingan para ulama terkait penjelasan dan membongkar fitnah tersebut. Kalau bisa dia catat, dia rangkum, dia hafal, dia pahami, dia mengerti fitnah ini. Orang ini yang larut dalam fitnah ini, hakikat kenyataannya demikian dan demikian. Syekh si fulan membantah dari sisi ini, pendalilannya terbantahkan disebabkan karena hujah ini dan ini. Ini penting untuk kemudian kita merangkumnya dan mempelajarinya. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh mereka para ulama, ketika seseorang merangkum, mempelajari, memahami hakikat dari satu kejelekan, apakah itu fitnah ataukah yang semisalnya, bukan tujuannya adalah untuk larut dalam perkara kebatilan tersebut, tapi tujuannya adalah semakin membentengi dirinya. Jangan sampai nantinya di waktu yang setelahnya dia akan terjatuh ke dalam fitnah-fitnah yang menyesatkan tersebut.
Naam. Kemudian kita sebutkan penjelasan dari al-muallifu rahimahullah. Beliau menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ketika sebelumnya beliau menyebutkan walihadza tajidu Syekhul Islam, karena inilah engkau menjumpai Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yasta'milu hadhihi tariqah fi hidayatil mukhalifin lil haqq, menempuh cara yang seperti ini untuk memberikan bimbingan hidayah kepada orang-orang yang menyelisihi kebenaran. Maksudnya adalah fayuraddidu wa yukarriru kalamal mukhalif hatta yadhhar lahu fasadah, mengulang-ulang terus menyampaikan berulang-ulang kepada orang tersebut ucapan orang-orang yang menyelisih kebenaran sehingga difahami secara jelas oleh orang yang dihadapannya tersebut. Diulang-ulang. Memang perkara kebatilan pada sebagian keadaannya butuh untuk kemudian ketika seseorang ingin mempelajarinya, dia pelajari enggak cukup sekali, tapi berkali-kali agar supaya faham. Nah, kalau bisa kita berupaya untuk kemudian memahami sisi bantahan yang disebutkan oleh mereka para ulama. Kelompok ini menyimpang dalam perkara akidah, memiliki pemahaman Mu'tah, Murji'ah dan yang semisalnya, kita faham. Murji'ah hakikatnya demikian karena dia mengatakan demikian. Pada si fulan memiliki pemikiran Khawarij, kita faham karena disebabkan dia melakukan demikian dan demikian. Ini perkara yang perlu untuk kemudian kita mempelajarinya. Terkadang kita baru faham ketika mengulang-ulang bantahan yang diterangkan oleh mereka ahli ilm. Diulang sekali, baru mendengar mungkin kurang faham. Diulang lagi 2 kali, diulang lagi 3 kali, baru kemudian dia bisa mendapatkan pemahaman. Di sini mu'allif rahimahullahu taala menyebutkan tariqah, cara menerangkan secara gamblang tentang hakikat kebatilan. Ini dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika membantah ahli batil. Sehingga perkara-perkara kebatilan yang ada pada diri orang yang berada di hadapannya, yang menyelisih as-sunnah, menyelisih al-haq, akan diulang-ulang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Qala Syekhul Islam mubayyinan kaifa ista'mala hadha ma'a ahadil mukhalifin. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menerangkan bagaimana beliau menggunakan cara yang seperti ini ketika berdiskusi bersama salah seorang di antara orang-orang yang menyelisihi kebenaran. Ja'altu uraddidu alaihi hadzal kalam ya'ni al-batil. Saya terus mengulang-ulang kepada orang ini ucapan ini. Maksudnya adalah ucapan kebatilan. Wa kana fil majlis jama'atun hatta fahimahu fahman jayyidan. Dalam keadaan di majlis itu dihadiri oleh sekelompok orang, diulang-ulang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ucapan yang batil tersebut, kemudian diterangkan hingga difahami oleh mereka dengan pemahaman yang baik. Wa tabayyana lahu walil hadirina anna qawlahum batilun la haqiqata lahu. Sehingga akan nampak jelas bagi orang ini dan bagi orang-orang yang hadir menyaksikan majelis tersebut bahwasanya ucapan mereka ini adalah ucapan yang batil dan tidak ada hakikatnya. Lihat penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala tersebut. Ini ucapan dijadikan dalil oleh mu'allif rahimahullah sebagai landasan bahwasanya ketika seorang tidak memahami kebatilan dengan sebenar-benarnya adalah penyebab
dia terjatuh ke dalam kebatilan. Sehingga keterbalikan dari bab ini adalah ketika seseorang memahami hakikat kebatilan dengan sebenar-benarnya, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla ba'dallah, dia akan bisa terselamatkan dari kebatilan tersebut. Karena berbeda antara seorang yang faham dengan jelas dengan yang tidak faham. Seorang yang mengetahui bahwasanya obat ini mengandung efek samping demikian dan berbahaya ketika dikonsumsi pada saat demikian dan demikian, maka dia akan lebih berhati-hati, ya kan? Lebih berhati-hati pada keadaan yang memang tidak dibenarkan bagi mereka untuk mengkonsumsinya, dia akan menjauhi dan meninggalkan obat tersebut. Berbeda dengan seorang yang hanya sekedar memahami obat ini memiliki khasiat demikian dan demikian, dalam keadaan tidak dia baca efek sampingnya, tidak dia baca peringatan-peringatannya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh untuk kemudian seorang melakukan demikian dan demikian, maka akan rawan dia terjatuh ke dalam perkara yang membahayakannya dalam keadaan dia tidak menyadarinya, wal'iyadzubillah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Wa tasawwurul masail ala ma hiya alaihi tasawwuran sahihan yuzhiru as-shawab. Menggambar seseorang bisa memiliki penggambaran dalam setiap permasalahan dengan gambaran yang sebenar-benarnya, gambaran yang sahih, akan semakin menampakkan hakikat dari kebenaran. Wa yaqta'un niza', dan ini adalah sebagai cara yang akan bisa memutus seluruh perselisihan. Karena terkadang kebanyakan perselisihan dibangun di atas sifat adzan. Seorang menyangka kepada saudaranya dia demikian, padahal kenyataannya tidak demikian. Seorang menyimpulkan bahwa saudaranya tersebut memutuskan demikian, padahal kenyataannya tidak demikian. Ketika ditelusuri, ternyata nampak hakikat kenyataan yang sebenarnya. Sehingga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya sebab munculnya khilaf perselisihan ada 3, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ini perhatikan. Innal khilafa, sesungguhnya perselisihan, taratan yansha'u min su'il fahmi. Sebab munculnya terkadang disebabkan karena jeleknya pemahaman seseorang. Dia memiliki sifat su'udzon kepada saudaranya, sehingga akhirnya dia melandasi kebenciannya kepada saudaranya tersebut dilatar belakangi karena su'udzon tersebut. Ini kalau khilaf terjadi antara seseorang dengan saudaranya. Ataukah khilaf antara ahli haq dengan ahli batil. Ketika seorang berada di atas satu kebatilan, dia memiliki pemahaman yang jelek terhadap kebenaran. Demikian pula pemahaman yang jelek seputar kebatilan. Dengan pemahamannya akhirnya dia salah di dalam menimbang, memutuskan, dan menjadikan sesuatu sebagai manhajnya. Ini sebabnya karena su'ul faham, jeleknya pemahaman. Ini menunjukkan selayaknya dan seharusnya bagi setiap muslim, sebelum dia mengatakan sesuatu, memutuskan sesuatu, menjadikan sesuatu sebagai landasan akidahnya atau amalannya, dia melandasi pemahaman dirinya dengan sesuatu tersebut dengan pemahaman yang benar, yang sahih, tidak ada pengkaburan padanya. Nah, sehingga jangan memberanikan diri untuk mencoba. Istilah mencoba sesuatu tidak apa dan tidak mengapa, ini salah. Cobalah, kalau ternyata salah ya saya tinggalkan. Ini jangan demikian. Cobalah sehari 2 hari saya mau bergaul dengan si fulan. Teman-teman saya mengatakan si fulan pada dirinya ada penyimpangan, coba saya mau lihat. Nah, ingin melihat, ingin mencoba.
melandasi sesuatu dalam keadaan tidak memahami dengan sebenar-benarnya, ini akan rawan dia akan terjatuh ke dalam perkara kebatilan wal'iyadzubillah. Kemudian sebab yang kedua kata Syekhul Islam, wa naqsi al-ilm, dan kurangnya ilmu seseorang. Tidak memiliki al-ilm, sedikit ilmunya. Wa taratan min su'il qasdi, dan terkadang muncul disebabkan karena jeleknya niat. Terjadi perselisihan antara si fulan dan si fulan, mengesankan bahwasanya khilaf antara dirinya dengan si fulan adalah didasari karena permasalahan manhaj. Karena dia demikian. Ketika diperiksa tidak ada hujjah pada semua alasan-alasan yang dimiliki oleh orang yang mencela dan memberikan peringatan kepada saudaranya tersebut. Ketika ditelusuri ternyata disebabkan karena adanya niatan yang jelek kepada dirinya. Mungkin disebabkan karena dia sakit hati, atau mungkin disebabkan karena dia hasad, ataukah mungkin disebabkan karena dia tersinggung di satu majelis, ataukah yang semisalnya dan yang semisalnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini penting dijadikan sebagai pelajaran untuk kita bersama agar memahami, agar bisa menyelamatkan diri kita dari sekian banyak fitnah-fitnah yang terjadi tersebut. Kemudian di sini mu'allif rahimahullah menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. فهذه المسائل إذا تصورها الناس على وجهها تصورا تاما ظهر لهم الصواب. Permasalahan-permasalahan ini, permasalahan-permasalahan yang menyimpang, yang di dalamnya terkandung kebatilan-kebatilan menyelisih as-sunnah, baik itu akidah, muamalah, ibadah dan yang semisalnya. Permasalahan yang dengannya menyebabkan seorang berselisih. Apabila manusia memiliki gambaran dengan gambaran yang sempurna, dia faham dengan pemahaman yang sempurna, dhahara lahumus shawab, akan nampak untuknya kebenaran tersebut, hakikat kebenaran akan nampak. Karena itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala mensyariatkan seseorang untuk dia bertabayyun, ya kan? Bertabayyun dalam satu berita, tidak langsung serta-merta dia benarkan, tapi dia butuh tabayyun. Dia dudukkan, dia tanya lebih lanjut tentang hakikat dari berita tersebut, baru kemudian dia menyimpulkan. Ini keadaan seorang seharusnya demikian, tidak tergesa-gesa. Wa qallatil ahwa wal asabiyat, dan akan menjadi sedikit keinginan seseorang untuk menuruti hawa nafsunya dan sifat asabiyah, ekstrim di dalam mengkultuskan seseorang, dan ta'assub di dalam membela sosok seseorang dan yang semisalnya. Ini sebabnya karena tidak mengetahui hakikat permasalahan sebagaimana kenyataan yang sebenarnya. Dan benarlah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, betapa banyak ahli batil yang ditahdzir oleh mereka para ulama disebabkan karena penyimpangan mereka. Melainkan di belakang mereka terdapat unasun, sekelompok manusia yang membela mereka, mengeluk-elukan mereka dan bersikap taklid terhadap mereka. Sebab musababnya adalah disebabkan karena bab yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia tidak faham tentang hakikat kesalahan dari gurunya.
Dia tidak mengerti dan tidak faham, ataukah mungkin bisa dikatakan tidak mau mengerti, tidak mau faham, mutajahil, pura-pura jahil tentang hakikat bayan, penjelasan-penjelasan yang dibawakan oleh mereka ahli ilm, para ulama di dalam mentahdzir, memberikan peringatan kepada sosok yang dia kagumi, yang dia ikuti, yang dia cintai tersebut. Ini kebanyakannya demikian. Sehingga cara agar seseorang bisa terlepas dari sifat asabiyah, bersikap ta'assub, berlebih-lebihan di dalam menyanjung, memuji keadaan seorang, sehingga ketika dia terjatuh ke dalam kebatilan tetap dia bela, adalah memahami hakikat kenyataan kebatilan-kebatilan yang diterangkan oleh mereka para ulama. Bila ternyata benar kenyataan hakikat kebatilan-kebatilan yang disampaikan oleh mereka para ulama itu ada pada gurunya, pada orang yang dia kagumi tersebut, maka seharusnya dengan sikap adilnya dia tinggalkan gurunya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia cintai seseorang karena Allah dan dia benci seseorang karena Allah tabaraka wa taala. Wa 'arafu mawaridan niza', dan dengan seseorang memiliki pemahaman dengan sebenar-benarnya akan mengetahui sebab-sebab munculnya perselisihan. Sebab-sebab munculnya perselisihan. Sehingga mereka para ulama faham permasalahan antara si fulan dengan si fulan dari kalangan ahli ilm. Si fulan mentahdzir saudaranya dan mengesankan bahwasanya apa yang ditahdzirnya adalah dibungkusi seakan-akan di atas permasalahan manhaj yang benar. Ketika dihadirkan kepada mereka ahli ilm, mereka langsung faham. Ternyata ini khilaf, sebabnya adalah karena permasalahan pribadi. Ini khilaf disebabkan karena si fulan hubbudz zuhur. Dia seseorang yang suka popularitas, suka agar supaya orang itu mengenalnya, dan yang semisalnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Faman tabayyana lahu al-haq fi syai'in min dzalika ittaba'ahu wa man khafiya 'alaihi tawaqqafa hatta bayyanahu Allahu lahu wa yanbaghi lahu ay yasta'ina 'ala dzalika bi du'aillah. Kemudian lihat di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan kepada kita prinsip-prinsip agar seseorang bisa terselamatkan dari perselisihan dan fitnah-fitnah. Belum menyebutkan barang siapa yang nampak baginya kebenaran terhadap sesuatu, maka wajib baginya untuk mengikuti sesuatu tersebut. Dia memiliki keterangan, memiliki penjelasan, memiliki kejelasan terhadap sesuatu tersebut sebagai kebenaran, sebagai misal, bila ada dalilnya dalam Al-Quran, bila ada dalilnya dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila ada penjelasan dari mereka para ulama yang terkemuka di zamannya, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, al-barakatu ma'a akabirikum, sesungguhnya berkah kebaikan adalah bersama dengan orang-orang besar di antara kalian. Akabir, para pembesar-pembesar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, apabila kita mengikuti mereka, maka Allah akan memberikan kepada kita berkah untuk berada di atas kebenaran, berkah untuk berkumpul bersama dengan ahli haq, berkah terselamatkan dari bahaya kesesatan dan penyimpangan adalah mereka para al-ulama al-akabir, para ulama-ulama yang besar dari sisi keilmuan mereka, besar pula dari sisi ketuaan dan umur mereka, rahimahumullahu ta'ala wa hafizahumullahu ta'ala ajma'in. Bila mana seseorang semisal al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah mengingatkan kepada manusia yang hidup di zamannya
Beliau memberikan peringatan kepada mereka, iyyaka an tatakallama wa laysa min waraika imamun. Hati-hatilah engkau dari mengucapkan sesuatu dalam keadaan tidak ada seorang imam di belakangmu. Apabila semisal al-Imam Ahmad rahimahullah dan manusia yang hidup pada zaman beliau rahimahumullah ta'ala ajma'in, beliau nasihatkan untuk penting kembali kepada mereka para imam al-Islam. Maka apalagi kita, seorang yang hidup pada zaman terakhir, yang fitnah di zaman kita ini jauh lebih parah dibandingkan fitnah yang berkembang dan bermunculan pada zaman al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Terkadang ketika muncul satu fitnah menyebabkan akhirnya seorang kawan dengan kawannya timbul perselisihan. Disebabkan karena munculnya satu fitnah menyebabkan akhirnya keretakan hubungan antara seorang ayah, seorang ibu dengan anak-anaknya, seorang tetangga dengan tetangganya, dan yang semisalnya. Ini penting untuk mengetahui hakikat sesuatu sebelum kita berucap, menjalankan, meyakini sesuatu tersebut. Wa man khaifa khafya alaihi, dan seseorang yang memiliki kesamaran atas hakikat sesuatu tersebut, maka yang seharusnya dia lakukan adalah tawaqqafa, dia berhenti. Jangan memberanikan diri untuk mencoba. Jangan memberanikan diri untuk kemudian merasa bahwasanya itu adalah sebagai kebenaran dalam keadaan dia ragu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan segala sesuatu yang membuat engkau itu ragu menuju ke sesuatu yang tidak meragukanmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjadi satu kaidah yang umum, terkena pula dalam keadaan seorang ketika menyikapi perselisihan, bingung di dalam menentukan apakah ini kebenaran atau kebatilan, sehingga dia harus berhenti hingga jelas dan nampak hakikat dari sesuatu tersebut. Jelasnya sesuatu ini adalah seperti yang tadi kita sebutkan, dengan mencocokkannya kepada Al-Quran, mencocokkannya kepada As-Sunnah, mencocokkannya dengan perkataan mereka para ulama al-kibar pada zamannya. Inilah timbangan sesuatu itu dikatakan sebagai kebenaran. Inilah timbangan sesuatu itu dikatakan sebagai kebatilan. Menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah, dan memahaminya dengan bimbingan mereka para ulama, yang tentulah mereka para ulama adalah seorang yang faham tentang pendalilan-pendalilan dan perkataan-perkataan tafsir para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ahli tafsir yang terkemuka di umat Islam ini. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Di samping dia bertawakuf, beliau menyebutkan hatta yubayyinahu Allahu lahu, hingga Allah azza wa jalla memberikan kejelasan untuknya. Wa yanbaghi lahu ay yasta'ina 'ala dzalika bi du'aillah. Ketika dia tawakuf, wajib baginya untuk terus memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla dengan dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa agar ditampakkan dan diperjelas untuk kita kebenaran sebagai kebenaran, dan mintalah rezeki kepada Allah agar kita termasuk dari mereka orang-orang yang mengamalkan kebenaran tersebut. Mintalah pula engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ditampakkan kebatilan sebagai kebatilan, tidak ada kesamaran padanya, dan setelah tampak kebatilan sebagai kebatilan, engkau berdoa kepada Allah, minta agar supaya Allah Azza wa Jalla menjadikan dirimu termasuk dari mereka orang-orang yang meninggalkannya dan menjauhinya. Naam. Wa qala al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah, berkata al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullahu taala, wa qala ba'dul mutaqaddimin
Berkata sebagian mereka para ulama al-mutaqaddimin terdahulu, kata beliau rahimahullah, sawwir ma syi'ta fi qalbik. Gambarkanlah apa saja dari sesuatu itu di dalam hatimu. Gambarkan apa saja yang kamu inginkan. Wa tafakkar fi, kemudian fikirkanlah sesuatu tersebut. Tsumma qishu ila dhiddihi, kemudian kiaskanlah kepada lawannya. Kiaskan kepada lawannya. Fa innaka idza mayyazta bainahuma arafta al-haqqa minal batil. Kalau semisal engkau bisa membedakan antara keduanya, maka engkau akan mengetahui kebenaran dari kebatilan. Apa saja kebatilan-kebatilan tersebut, kamu masukkan di dalam hatimu, kamu pikirkan, kemudian kamu timbang dengan lawannya, maka akan nampak hakikat kebenaran dari kebatilan. Kemudian belum menyebutkan penjabarannya, walidzalika shara minal qawaidil ma'lumati lada ahli tahqiq, karena inilah termasuk dari kaidah-kaidah yang dikenal di sisi mereka para ulama ahli tahqiq, annal aqwalal batilah la yumkin tasawwuruha, bahwasanya ucapan-ucapan yang batil tidak mungkin bagi kita untuk bisa menggambarnya. Ucapan batil tidak mungkin bagi kita untuk bisa menggambar. Dibolehkannya seseorang memberontak kepada penguasanya, coba pikirkan, masukkan ke hati kita, terus kita cermati seperti apa realita kenyataannya. Akan ada pertumpahan darah, yang kita lawan adalah mereka kaum muslimin, dan banyak terbunuh orang-orang yang tidak berdosa. Imbasnya nantinya akan terkena kepada Islam, menjadi rendah, menjadi hina, dan yang semisalnya. Ini tidak mungkin untuk kemudian kita menggambarkan sesuatu yang batil, mengesankan dan menampakkan itu adalah sebagai sesuatu yang benar, dan tenang hati kita ketika menjalankannya dan meyakininya. Sehingga beliau ingatkan di sini, ucapan-ucapan kebatilan tidak mungkin bagi kita untuk bisa menggambarnya. Wa anna dzalika amaratun ala fasadiha, dan ini adalah sebagai tanda rusaknya ucapan-ucapan yang batil tersebut. Rusaknya ucapan-ucapan yang batil. Kullama kana al-qawlu zahiran fil butlani was-suqut bana wadihan jaliyan istihalata tasawwurihi tasawwuran sahihan. Setiap satu ucapan tersebut semakin jelas dan nampak kebatilannya, maka akan semakin jelas dan nampak ketidakkemungkinan kita untuk bisa menggambarnya dengan gambaran yang sahih. Semakin batil, semakin sulit bagi kita untuk memahaminya. Li'anna dzalika la yakunu illa lil haqq, karena tidaklah sesuatu itu bisa difahami dengan pemahaman yang benar, melainkan hanya pada perkara yang benar saja. Adapun yang batil tidak mungkin bagi kita untuk bisa menggambarkannya dengan gambaran yang benar. Sebagai misal, demikian banyak Allah Azza wa Jalla membuat misal kesyirikan di dalam beberapa ayatnya dengan permisalan-permisalan yang seseorang yang memiliki akal yang sehat dan jernih bisa menimbang, menyimpulkan itu sebagai satu kebatilan. Di antaranya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka menyangka mereka diciptakan di alam dunia tanpa ada sesuatu yang menciptakannya, ataukah mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Naam. Dua sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan bisa dipikirkan oleh seseorang. Tercipta
tanpa ada sesuatu yang menciptakan, ataukah dia menciptakan diri mereka sendiri, sesuatu yang mustahil. Ketika kita memikirkan ini adalah sebagai sesuatu yang mustahil, maka akan jelas lawannya. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan dan mengatur urusan hamba-hambanya. Sehingga Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan ayat ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau masih musyrik, maka beliau mengatakan kada qalbi ayatira, hampir-hampir saja hatiku ini terbang, tidak sadar karena begitu mengena dan karena begitu mengena ayat ini kepada beliau radhiyallahu taala anhu yang ketika itu masih musyrik. Kemudian di sini ma'alif rahimahullah menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa lihadza qala ta'ifatun minal uqala, karena inilah berkata sekelompok dari mereka para uqala, orang-orang yang berakal, inna 'amata maqalatin nasi yumkinu tasawwuruha illa maqalatan nasara. Sesungguhnya kebanyakan ucapan-ucapan manusia yang ada ini dimungkinkan bagi kita untuk menggambarnya, kecuali ucapannya orang-orang Nasara yang meyakini adanya 3 Tuhan, Trinitas. Wadzalika anna alladzina wada'uha lam yatasawwaru ma qalu. Yang demikian disebabkan karena aturan-aturan, kaidah-kaidah yang mereka tetapkan untuk melandasi akidahnya tersebut, mereka buat dalam keadaan tidak memiliki gambaran hakikat dari apa yang mereka ucapkan. Mereka sendiri ragu. Nah, karena tidak dibangun di atas akidah dasar yang jelas. Bal takallamu bijahlin, bahkan mereka semata-mata mengucapkan ucapannya dilandasi di atas kejahilan. Wa jama'u fi kalamihim bainan naqidaini, mereka mengumpulkan pada ucapan-ucapan mereka adanya 2 sesuatu yang berlawanan. Walihadza qala ba'dhum, karena inilah sebagian mereka mengatakan wala wijtama'a 'asharatun nasara la tafarraqu an ahada 10 qaulan. Kalaulah semisal orang-orang Nasara yang berjumlah sekitar 10 orang dikumpulkan, kemudian merundingkan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya atas hakikat gambaran dari akidah mereka, la tafarraqu an 11 qaulan, maka niscaya ucapan-ucapan mereka akan terpecah menjadi 11 ucapan, melebihi jumlah orang yang berkumpul. Jumlah yang berkumpul 10 orang. Ternyata perselisihan tersebut berimbas sampai akhirnya melahirkan 11 pendapat gambaran dari akidah masing-masingnya. Wa qala akhar, yang lainnya mengatakan walau sa'alta ba'dun nasara wa imra'atahu wa ibnahu an tauhidihim. Kalau semisal kamu bertanya kepada sebagian orang Nasara, kamu tanyai pula tentang akidah, keyakinan istrinya dan anaknya seputar tauhidnya mereka kepada Tuhannya, laqala ar-rajulu qawlan, kamu akan menjumpai seorang pria, kepala rumah tangga, ayah tersebut akan mengucapkan satu ucapan. Naam, wa imra'atuhu qawlan akhar, dan istrinya pun mengucapkan ucapan yang diucapkan selain dari ucapan suaminya. Wa ibnuhu qawlan tsalitsan, dan anaknya pun mengucapkan ucapan yang berbeda dari perkataan abinya dan uminya, ucapan yang ketiga. Ini menunjukkan sesuatu yang batil, tidak bisa digambarkan. Kalau semisal dipaksa untuk digambarkan, maka akan menimbulkan sekian banyak perselisihan yang terjadi di antara orang-orang yang memahaminya dan memikirkannya. Berbeda dengan al-haq. Al-haq dikatakan oleh mereka para ulama adalah wahid, la yata'addad. Al-haq itu satu dan tidak berbilang. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Tidaklah ada di sana setelah munculnya kebenaran
melainkan yang lainnya adalah kesesatan-kesesatan. Yang demikian disebabkan karena al-haq berasal dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah sesuatu itu bukan berasal dari sisi Allah, maka engkau akan menjumpai padanya akan menimbulkan di tengah-tengah manusia perselisihan yang demikian banyak. Nah, karena inilah kita menjumpai ahli bid'ah, mereka berselisih. Orang-orang khawarij berselisih antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, sehingga menimbulkan sekian banyak kelompok-kelompok yang berada di bawahnya, yang masing-masingnya tidak sejalan dengan akidah, tariqah, manhaj kelompok yang lainnya. Kelompok Syiah juga demikian, berselisih. Jahmiyah juga demikian. Kita akan menjumpai ketika munculnya satu kebid'ahan, munculnya kelompok yang mengamalkan kebid'ahan tersebut dan mendakwahkan kepada yang lainnya, melainkan akan menimbulkan perselisihan-perselisihan yang demikian banyak di tengah-tengah mereka. Berbeda dengan ahli haq, ucapan mereka satu, manhaj mereka satu, keyakinan mereka satu, prinsip mereka sama, walaupun berbeda kesukuannya, berbeda dari sisi kotanya, berbeda dari sisi bahasanya, tapi mereka dikumpulkan di atas bimbingan Al-Quran, dikumpulkan di atas bimbingan As-Sunnah, dikumpulkan di atas bimbingan mereka para al-ulama. Sehingga kita yang sekarang ini berada di Kalimantan, ketika mendatangi pulau yang letaknya jauh dari kita, di Sumatera, di Sulawesi, di Irian Jaya, di Papua dan yang semisalnya, kita akan bisa mengenal ahli haq berbeda dengan yang lainnya. Yang mempertemukan kita dengan mereka adalah akidah yang sama, manhaj yang sama, prinsip yang sama, amalan yang sama. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Berbeda dengan ahli batil. Terkadang ahli batil yang ada di satu tempat berbeda dari sisi penerapan akidah, demikian pula prinsip-prinsip mereka, muamalah mereka dengan ahli batil yang ada di tempat yang lainnya. Di tempat yang lainnya juga berbeda dengan yang lainnya, demikian seterusnya, menimbulkan perselisihan, menimbulkan keraguan-raguan dan yang semisalnya. Nah, wa qala al-'alama Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, fa inna kulla 'aqilin idza tasawwara madhhab al-musyrikin jazama bi butlanihi qabla an tuqama al-barahin 'ala dhalik. Sesungguhnya setiap seorang yang berakal apabila memiliki gambaran dari mazhab yang dimiliki oleh mereka orang-orang musyrikin, maka pastilah dia akan bisa memastikan kebatilan mazhab tersebut sebelum ditegakkan kepadanya burhan-burhan, hujah-hujah dari Al-Quran dan As-Sunnah serta penjelasan dari kalangan mereka para al-ulama. Dengan memahaminya saja sudah akan bisa mengetahui kebatilan dari sesuatu tersebut. Nah, wa ba'dul munsifina min ahli al-millah li tasawwara madhhabahu 'alamahu 'alaihi fatabayyana lahu fasadah. Sebagian orang-orang yang bijak dari agama-agama selain Islam, mereka bisa menggambarkan mazhab dari agama-agama mereka dengan sebenar-benarnya, sehingga dengan dia memiliki penggambaran tersebut akan mendapatkan kejelasan kerusakan mazhab yang dimilikinya. Wa ta'ammala dinal Islam, dan dia mempelajari agama Islam, fahtada ilaihi, kemudian setelahnya Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah untuknya, akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Wakhtarahu ala dinin nasara, dan lebih memilih Islam dibandingkan agamanya orang-orang Nasara.
Kemudian beliau menukilkan nantinya kisah dari salah seorang ulama An-Nasara yang pada awalnya berkeinginan untuk meneliti kesesatan akidah Islam seputar tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Namun subhanallah, setelah dia meneliti, setelah dia mencerna dan nampak gambaran-gambaran dari akidah yang dimiliki oleh umat Islam, membuat akhirnya dia ragu terhadap akidahnya yang dianut oleh kaumnya, sehingga menyebabkan dia meninggalkan agama Nasara tersebut, dan Allah memberikan hidayah dirinya memeluk ke dalam al-Islam. Nah, tayyib, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pagi hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hafizakumullah.